Alhamdulillah, akhirnya kita tiba juga di pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini belum waktunya imsak. Ayo dong dimakan tuh. Ada kurma, ada segala macam tuh. Silakan. Dimakan. Dan kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya masih di International Islamic Education Council. Silakan. Siapa yang mau bertanya yang pertama dulu, saya kasih kesempatan ladies first ya. Oke, akhwat dulu. Silakan. Ada? Oh ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa stop dulu? Bergetar hati saya dengar salamnya. Benar, bergetar saya saat. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, Ustaz. Afan Ustaz. Nama saya Fitra Afami, Ustaz. Saya guru International Islamic Education Council. Iya. Alhamdulillah, Ustaz, di bulan suci Ramadan ini khususnya saya bisa dipertemukan dengan Ustaz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza. Pertanyaan saya untuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz, seperti kata antum tadi, bagaimana kita untuk amalan-amalan mendapatkan rezeki di bulan suci ini ya Ustadz. Tadi takwa, salah satunya ada istiqomah Ustadz. Yang akan saya tanyakan di sini terkait istiqomah Ustadz. Seperti yang sudah mungkin semuanya tahu Ustadz, istiqomah itu yang paling susah dilaksanakan ya Ustadz. Mungkin antum ada cara bagaimana kita bisa istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan, entah itu dari amalan yang sunnah atau dari yang wajib. Ya Ustadz. Ya. Untuk Ustadz, pertanyaan kedua untuk Ustadz Zaki Mirza. Ya Bu, mohon maaf Bu, cukup satu aja kasih kesempatan yang baik, lain. Ustadz. Kalau mau bertanya lagi bisa via email saja langsung ya ke TV One. Barakallahu fiik. Ya, kalau gitu kita langsung aja Ustadz Abdul Somad untuk menjawab Ustadz. Di Ramadan kita diajarkan dari mulai tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokah. Lalu kemudian setelah makan sahur menunggu azan subuh berkumandang, wabil asharihum yastaghfirun, banyak-banyak beristighfar. Lalu kemudian setelah banyak istighfar, azan subuh berkumandang, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dapat sholat subuh berjamaah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Setelah sholat subuh tidak keluar masjid tapi duduk berzikir min Allah sampai terbit matahari. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir min Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Kemudian pula dari mulai terbit fajar azan subuh sampai terbit ufuk merah di belah timur barat tenggelam matahari, maka ada satu amalan yang besar, man shoma Ramadan, siapa yang menahan makan minum hawa nafsunya dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya. Lalu kemudian setelah itu berbuka puasa, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kanat lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Lalu kemudian di malam itu lagi ada tara isya berjamaah, disambung dengan kultum, disambung dengan tarawih, disambung dengan witir yang disebut dengan qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dari mulai amal 24 jam ini adalah cara pendidikan supaya istiqomah. Yang membuat kita istiqomah itu dua. Yang pertama, as-sawab, keinginan untuk mendapatkan balasan. Yang kedua adalah al-iqab, rasa takut untuk tidak mendapatkan keutamaan dan mendapatkan hukuman. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad hurim, maka di luar Ramadan dia belum tentu dapat kebaikan. Sedang di Ramadannya aja nggak sholat, apalagi di luar Ramadan. Sedang di Ramadannya aja dia makan, apalagi di luar Ramadan. Jadi kita mengukur diri kita bagaimana istiqomah
Tapi keberhasilan Ramadan bukan di saat Ramadan. Kalau kita mampu membawa ini ke Syawal, makanya di Syawal man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, tsumma atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kanat, maka dia seperti qasiyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? 1 hari kali 30 tambah 6, 36 kali 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang membuat satu kebaikan kali 10 maka 360 sama seperti setahun. Jadi ini terus kita motivasi semangat diri terus beramal karena inilah bekal kita menghadap Allah, itu insya Allah membuat kita istiqomah. Tapi yang membuat kita istiqomah di samping itu adalah berjamaah. Makanya berbukanya beramai-ramai, tarawihnya beramai-ramai, tahajudnya beramai, iktikaf 10 hari terakhir. Syaratnya adalah ingin balasan dari Allah, berjamaah, istiqomah, hadiah dari istiqomah husnul khatimah. Amin. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya siapa selanjutnya? Oh Bapak yang ini, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau tadi disampaikan Ustadz tentang amalan pembuka rezeki, pertanyaannya apakah yang membuat rezeki kita jadi tertutup, dan seandainya tertutup bagaimana cara membuka kembali? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Ustaz Zaki. Ya silakan Ustaz Zaki. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa rezeki itu sangat luas. Tidak bisa kita persempit dalam urusan materi saja. Kenapa ada bahasa rezeki tertutup? Karena cara berpikir kita yang tidak menganggap bahwa semua itu adalah rezeki. Tubuh yang sempurna saja itu rezeki dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu sempurna Allah ciptakan. Salah satu contoh yang Allah berikan rezeki dalam hidup kita, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dan dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara. Mutiara ini kan rezeki, Pak. Sesuatu yang indah, gemerlap, menjanjikan. Yang pertama adalah al-aqlu. Akal itu adalah rezeki. Tapi hati-hati, akal itu bisa hilang dan tertutup rezeki akal tersebut. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kita anggap remeh. Marah, temperamen, emosi. Al-ghadabu yuzilul aqla. Jadi kalau orang sudah marah itu kehilangan akalnya, Bang. Sudah tertutup, sudah rezeki akalnya. Kalau orang marah itu semua anggota kebun binatang di absen, Pak. Semuanya, nggak ada yang nggak disebut. Lalu apa permata yang kedua? Ad-din, agama. Karena akal ini kadang lebih mengedepankan hawa nafsu. Maka Allah menitipkan perangkat untuk menyempurnakan hidup dalam bentuk agama. Tapi hati-hati, rezeki agama itu bisa tertutup dengan apa? Al-hasad. Al-hasad yuziluddin. Ternyata iri dengki itu bisa menghilangkan nilai keagamaan kita, Bang. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Tetangga beli motor, stres. Apalagi besoknya beli kulkas gede, pintunya 16, Bang. Wah, masuk rumah sakit stroke dia. Bukan main, itu mah frozen kali. Nah, makanya. Jadi sebenarnya rezeki itu ya sering-sering kita bersyukur, alhamdulillah. Makanya kenapa dalam surah Al-Fatihah setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mengerjakan segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, melibatkan Allah, maka secara otomatis selesai kita melakukan itu terucaplah kalimat Alhamdulillah. Rezeki yang ketiga itu adalah al-haya, rasa malu. Maka baginda Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman kita. Tapi rasa malu ini rezeki yang juga bisa tertutup, Bang. Dengan apa? At-tama yuzilul haya. Rakus. Kepengen apa aja. Kalau kata orang Betawi semuanya digares.
Kalau sudah semua digaras nggak pernah cukup tuh Pak. Makanya ibu yang suaminya naik mobil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang naik motor, alhamdulillah Ustadz. Nah. Yang penting cepat sampai. Yang naik sepeda juga suaminya kerja, alhamdulillah Ustadz. Suami saya kerja naik sepeda, hitung-hitung olahraga. Rumah di Cikarang, kerja di Bandung. Masya Allah. Ya Allah, 3 hari lakinya mati bang. Tetap bersyukur. Jadi ini rezeki yang sebenarnya tanpa sehelai benang pun Allah kasih dalam keadaan kita dilahirkan tidak membawa apa-apa. Itu semua sudah rezeki. Masya Allah. Nah, makanya kita menganggap banyak rezeki yang tertutup karena apa yang sudah ada tidak kita syukuri. Masya Allah. Tapi yang pasti perbaiki sholat kita dan jangan lupa muliakan orang tua. Masya Allah, itu dia tuh pintu kuncian, rezeki itu yang paling kuncian, dahsyat. itu kunciannya. Masya Allah dahsyat. Barakallahu fiik. Iya, sekali lagi buat pemirsa masih di International Islamic Education Council. Masya Allah. Nih kita masih di sini dan alhamdulillah, insya Allah besok kita akan kembali lagi tetap di indahnya Ramadan. Ustaz, biasa Ustaz sebagai penutup yang udah dari episode sebelumnya, Ustadz lah yang memimpin doa Ustaz. Tafadhol Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikanlah kami rezeki yang halal yang barakah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang penuh dengan keberkahan supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin. Berikan kami rezeki dalam bentuk anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikan kami rezeki dalam bentuk pasangan hidup, dalam bentuk anak keturunan yang baik-baik. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Berikan kami rezeki dalam bentuk terbuka pintu hati untuk belajar, menuntut ilmu, mencari kebenaran. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab sampainya hidayah itu untuk saudara-saudara kami. Itu pun juga menjadi rezeki bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zaki, ya, dan pemirsa di rumah. Insya Allah besok kita ketemu lagi tetap di indahnya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.